Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my class. Selamat datang kembali di kelasnya Miss Nunung. Before we start our class today, I would like to be asking to you, how are you guys? Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Okay. I'm going to be teaching you a material now. Miss Nunung bakal menjelaskan satu buah materi untuk yang sekarang. Let's check this out. Oke, materi kita saat ini adalah narrative text. Narrative text adalah sebuah teks yang bercerita bagaimana satu dan hal lain itu bisa saling terhubung. Oke, kalau kita sudah ngomongin tentang suatu hal yang saling terhubung, nah kita mesti tahu bahwa teks naratif itu mungkin bisa jadi adalah teks yang bersifat imajinatif, teks yang bersifat fiksi atau bersifat hanya karangan semata. Kita juga mengenali beberapa istilah dalam beberapa jenis dalam naratif teks. Yang pertama, the first one is we all know that fable itu adalah cerita yang cerita fiksi tentang hewan-hewan. Nah, mungkin ada kancil nyolong timun, the gingerbird, terus pokoknya cerita-cerita hewan yang bersifat imajinatif, yang seakan-akan hewan ini bisa acting atau bisa berbuat seperti manusia. Kancil nyolong timun, apa iya sih kancil itu bisa nyolong timun? Oke, dan yang kedua ada myth. Myth itu adalah sebuah cerita yang mana banyak orang tahu. Mungkin kasakusuknya seperti apa belum bisa dibuktikan ya. Nah, myth itu adalah mitos, sebuah wacana-wacana yang ada dalam masyarakat gitu. Terus yang ketiga, legend. Sesuatu yang legend itu kan mesti bisa membentuk sungai, membentuk candi, kayak cerita Roro Jonggrang sama Bandung Bondowoso. We all know that this one is a part of legend. Ceritanya Bandung Bondowoso itu adalah bagian dari cerita legenda, sorry. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, we know that folktale itu adalah cerita rakyat yang orang itu banyak tahu gitu loh, cerita turun-temurun yang orang banyak tahu, kayak misalkan cerita Malin Kundang, kayak Timun Emas, kayak gitu-gitu, orang itu banyak tahu tentang itu. Nah, itu masuknya di narrative text, cerita fiksi yang kita sebut dengan folktale. Terus the next one is fairy tales. Fairy tales itu juga bagian dari narrative text. Fairy tales itu apa sih sebenarnya? Fairy tales itu adalah cerita yang memunculkan unsur-unsur yang ajaib dalam konteks mungkin ada peri di situ, kayak cerita Tinkerbell, kayak Rapunzel, kayak gitu-gitu. Itu adalah teks naratif yang jenisnya fairy tales atau cerita dongeng, kita kenal gampangannya seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya nih, kita juga kenal tentang cerita cinta-cinta, tentang cerita percintaan, mungkin cerita Ken Arok sama Ken Dedes gitu. Nah, cerita ini masuk dalam naratif text, kategorinya adalah love story. Yang terakhir dalam cerita naratif text, dalam bagian-bagian cerita naratif text ini, kita kenal dengan istilah horror stories. Kan mungkin ada cerita horor ya, cerita horor dari kayak yang film-film ya, kayak yang di film-film itu loh, Si Manis Jembatan Ancol misalnya, Si Manis dari Gua Hantu, kayak gitu. Itu maksudnya di naratif text, kategorinya adalah horror stories. Terus untuk ciri-cirinya naratif text itu seperti apa sih? Yang pertama, dia ini cerita tentang sesuatu yang sudah lampau, yang sudah berlalu, yang sekarang yang bersifat kita itu bisa tahu karena itu sudah berlalu, sekarang sudah nggak lagi gitu loh. Terus yang kedua, dia itu biasanya menggunakan kata benda di sini yang dimaksudkan apa sih? Dia itu biasanya menggunakan tokoh, si kancil,
si apa namanya, si buaya berarti the crocodile, terus si manis berarti mungkin dia pakai Rapunzel apa segala macam, pakai kata-kata yang bersifat menceritakan orang lain, bukan menceritakan aku, tapi menceritakan the siapa dan the siapa, atau tokohnya siapa gitu. Terus orang juga banyak tahu these stories, many people already know. Orang-orang itu sudah banyak tahu kalau cerita ini, bisa jadi orang-orang itu banyak tahu, sudah banyak yang tahu gitu maksudnya. Terus dalam teks naratif itu juga ada setting itu ada tempat, ada waktu. Terus yang selanjutnya ada mungkin ada temanya dalam sebuah teks naratif ini bisa berbeda-beda karena mungkin jenis ceritanya saja banyak ya. Nah, gitu. Terus lingkungannya seperti apa yang ada di dalam apa namanya teks ini. Terus ada konflik seperti apa di dalam teks ini. Konfliknya mungkin apa namanya, timun emas ini mau diambil raksasa buat dimakan misalnya. Karena dulu ada yang perjanjian seperti itu. Terus yang selanjutnya nih ada resolution, ada penyelesaian, ada akhir dari sebuah masalah. Nah, di situ adalah akhir dari teks ini, akhir dari cerita ini, yang mana kita mungkin bisa ambil kesimpulan dan bisa ambil pesan apa sih yang mau disampaikan sama penulisnya yang ada di situ. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Miss Nunung. Kalau misalkan belum jelas atau bahasanya Miss Nunung terlalu belibet, terlalu kurang dipahami, silahkan WA Miss Nunung. Boleh kalian bertanya sampai sejelas mungkin boleh. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan lewat komen di video ini juga boleh. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.